Pemirsa, dunia sudah selangkah lebih dekat menuju kekebalan terhadap COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan kandidat vaksin COVID-19 yang sudah masuk tahap evaluasi klinis. Sementara ratusan vaksin lainnya sudah terdaftar pada tahap evaluasi praklinis. Kita akan coba untuk mengenal tahapan pengembangan vaksin COVID-19 sebelum bisa digunakan masyarakat dunia. Para peneliti di seluruh dunia pada saat ini tengah mengembangkan lebih dari 135 varian vaksin yang akan digunakan untuk mengatasi COVID-19. Vaksin biasanya membutuhkan waktu penelitian dan pengujian selama bertahun-tahun sebelum bisa dimanfaatkan secara luas. Tetapi para ilmuwan kini berlomba-lomba untuk menghasilkan vaksin yang aman dan efektif secepat mungkin dan ditargetkan siap diproduksi pada akhir tahun 2020 ini. Pemirsa, kita akan tampilkan kemudian sejumlah data berkaitan dengan tahapan sebelum kemudian vaksin akan diedarkan secara massal kepada seluruh masyarakat di dunia. Tahapan pengujian vaksin ini dibagi ke dalam 4 fase. Anda dapat melihat di sebelah kiri saya ada tahapan praklinis, fase 1, fase 2, dan kemudian fase 3. Yang dimaksud dalam fase pertama yaitu fase praklinis ialah para ilmuwan ini memberikan vaksin terhadap hewan seperti tikus ataupun monyet untuk melihat apakah vaksin ini menghasilkan respon kekebalan. Nah, fase ini dilakukan sebelum uji klinis dan uji kepada manusia. Setelah fase praklinis ini maka kemudian tahap penelitian masuk di fase 1. Fase 1 ini adalah uji awal keamanan dan identifikasi dosis. Dan dalam fase ini para ilmuwan memberikan vaksin kepada sejumlah orang untuk menguji keamanan dan dosis serta untuk memastikan bahwa vaksin ini betul-betul merangsang sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian di fase yang kedua selanjutnya, para ilmuwan ini memberikan vaksin kepada ratusan orang yang dipecah menjadi kelompok-kelompok seperti anak-anak dan kemudian orang tua. Tujuannya ini untuk melihat apakah vaksin bertindak berbeda di dalamnya. Uji coba ini selanjutnya untuk melihat efektivitas dan kemudian keamanan. Adapun fase yang ketiga adalah fase konfirmasi dan nilai efektivitas vaksin serta pencarian efek samping. Pada saat ilmuwan memberikan vaksin pada ribuan orang, jumlahnya lebih banyak dibandingkan fase yang kedua dan kemudian ilmuwan ini akan meneliti apakah ada efek samping terhadap sukarelawan yang diberikan kepada vaksin. Nah, saat ini sebenarnya sudah terdapat sejumlah vaksin COVID-19 yang sudah masuk dalam fase ketiga ini. Kita akan melihat di data selanjutnya. Yang pertama ada vaksin AstraZeneca. Nah, ini dia, vaksin AstraZeneca ini merupakan produsen vaksin COVID-19 asal Inggris yang bekerja sama dengan Oxford University. Vaksin ini sudah melalui tahapan uji klinis ketiga dan AstraZeneca ini dianggap menjadi salah satu perusahaan yang terdepan dalam pengembangan vaksin karena efeknya. Ketika diuji coba, AstraZeneca ini berhasil membangun kekebalan tubuh dan tidak menimbulkan efek samping berbahaya. Pejabat eksekutif perusahaan tersebut mengatakan perkiraan harga vaksin ini ialah sekitar 2,5 euro per vaksin atau sekitar Rp36.000. Target mereka paling cepat akhir tahun 2020 vaksin sudah bisa diproduksi secara massal. 4 negara seperti Italia, Jerman, Belanda, dan kemudian Prancis sudah memesan vaksin ini. Kita kemudian ke vaksin selanjutnya, vaksin Sinopharm. Vaksin yang dikembangkan oleh Grup Farmasi Nasional Tiongkok ini bakal siap digunakan oleh masyarakat pada akhir tahun 2020. Uji klinis tahap akhir calon vaksin akan selesai dalam waktu 3 bulan. Sinopharm ini melibatkan 15.000 relawan di Uni Emirat Arab. Pihaknya juga akan melakukan uji klinis di Brazil dalam waktu dekat. Dan kemudian yang ketiga, vaksin Moderna. Perusahaan asal Amerika adalah perusahaan yang kemudian memproduksi vaksin Moderna ini disebut-sebut siap memasarkan vaksin pada akhir tahun 2020. Produsen obat Moderna sendiri telah memulai uji coba tahap ketiga pada 30.000 subjek untuk menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan efektif. Ini merupakan rintangan tahap akhir sebelum persetujuan peraturan dan nantinya vaksin akan dipasarkan. Kemudian yang terakhir adalah vaksin Sinovac Biotech. Ini merupakan perusahaan asal Tiongkok yang juga sudah memasuki tahap akhir uji coba vaksin COVID-19. Dan Indonesia ini masuk dalam salah satu negara yang ikut serta dalam uji klinis vaksin Sinovac ini. Kita akan melihat kemudian fakta-fakta terkait dengan vaksin Sinovac Biotech ini di data selanjutnya. Vaksin Sinovac ini memiliki metode pembuatan vaksin dengan cara menonaktifkan jenis virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Vaksin dibuat dari patogen COVID-19 yang dinonaktifkan melalui reaksi kimia.
Dan kemudian fakta kedua, Sinovac ini juga menggandeng Bio Farma dan tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk ikut melakukan uji klinis terhadap vaksin ini. Uji klinis tahap ketiga ini dimulai pada bulan Agustus 2020 di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya kemudian Sinovac juga sudah melakukan uji klinis di negara-negara lain seperti Bangladesh dan kemudian Brazil. Uji klinis melibatkan 1.620 relawan dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun, dan informasi terakhir sudah ada kurang lebih 789 relawan di wilayah Jawa Barat yang mendaftar, dan bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana juga menyatakan siap menjadi relawan. Nantinya vaksin ini memerlukan waktu dan kemudian 2 kali injection ataupun 2 kali suntikan dalam rentang 14 hari. Hal ini dilakukan agar vaksin ini betul-betul efektif dalam mencegah COVID-19. Kemudian uji klinis ini akan dilakukan selama 6 bulan. Ini dia data-data selanjutnya. Informasi terakhir menyatakan Bio Farma ini siap memproduksi vaksin di akhir tahun 2020. Apabila bahan bakunya tersedia, maka Bio Farma menargetkan bisa memproduksi vaksin sebanyak 250 juta vaksin dalam 1 tahun. Sebelum diedarkan, tentunya saja vaksin ini harus memperoleh izin edar dari BPOM dan kemudian siap diproduksi massal. Nah, proses penemuan vaksin terus berjalan. Meskipun demikian, masyarakat tidak boleh lengah, tetap harus disiplin mengikuti protokol kesehatan. Adanya vaksin bukan berarti kita boleh meninggalkan perilaku hidup sehat dan bersih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.